Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak semua? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan juga semangat terus ya dalam belajar. Perkenalkan, nama Ibu Rani Kusmawati. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi di kelas 3, yaitu di tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan di pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran di materi kali ini yaitu 1. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan kupu-kupu dengan tepat. 2. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan kupu-kupu dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mengamati permainan, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti dari bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Kamu sudah mempelajari tentang pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bahwa hewan mengalami pertumbuhan. Sebagai salah satu makhluk hidup, hewan juga mengalami perkembangbiakan. Setiap perkembangbiakan hewan berbeda-beda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan juga ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sekarang coba amati gambar berikut. Lihat pada gambar. Ada gambar apa saja, Adik? Gambar berikut ini? Ya, betul. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan juga induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang tahapan perkembangbiakan ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam dirami oleh induk ayam, kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tersebut tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tahapan perkembangbiakan kupu-kupu. Ayo, siapa yang suka kupu-kupu? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tahapan perkembangbiakan kupu-kupu. Perhatikan gambar berikut. Tahapan perkembangbiakan kupu-kupu yang pertama yaitu telur. Telur menetas menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong, dan kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak berikut ini. Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang tahapan perkembangbiakan kupu-kupu. Sekarang, ayo ceritakan setiap tahapan dalam hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Coba kerjakan tugas di halaman 125 dan 126. Nah, untuk membantu kamu menjawab pertanyaan, sekarang perhatikan ya pemaparan yang akan Ibu sampaikan. Tahap pertama dari perkembangbiakan kupu-kupu yaitu telur. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas sehingga menjadi ulat. Tahap kedua dari perkembangbiakan kupu-kupu yaitu ulat. Coba perhatikan nih, ini gambar ulat ya.
Ulat makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Tahap ketiga yaitu kepompong. Biasanya kepompong dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan selama menjadi kepompong, kepompong akan berpuasa dengan tidak makan dan minum selama 7-20 hari. Tahap keempat yaitu kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, gimana? Tugas yang tadi sudah dikerjakan apa belum? Sekarang kita lanjutkan ke ayo berlatih. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Yuk, kerjakan sebisa kalian ya. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, ikuti gerakan sesuai gambar. Gambar yang pertama yaitu dengan posisi tidur terlentang sambil menekap kaki dan badan. Nah, gerakan ini seperti menirukan gerak telur kupu-kupu. Lalu yang kedua, posisi badan merangkak. Gerakan ini mengartikan seperti gerakan ulat sedang bergerak. Yang ketiga, posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, gerakan ini merupakan gerakan meniru gerak kepompong. Untuk yang keempat, posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Nah, coba sekarang kalian praktekkan ya di rumah dari gerakan daur hidup kupu-kupu ini. Inilah lagu persahabatan, lagu tentang teman-teman yang selalu ku sayang. Kami tiada beda, meski kami tak sama, kompak dan saling jaga, tak suka mencela. Teman baikku membaca dengan ujung jarinya, teman mainku bicara dengan tangannya. Sambil duduk pun dia bisa kemana-mana, betapa aku bangga pada mereka. Memberikan saran dengan baik terhadap teman juga termasuk menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Sebagai salah satu contoh, mungkin ketika melakukan praktek menari daur hidup kupu-kupu, ada teman kita yang melakukan kesalahan. Tentunya kita harus memberikan saran yang baik dan jangan marah-marah. Dengan memberikan saran yang baik, berarti kita menghargai dan menyayangi teman. Menghargai dan menyayangi teman merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo coba, simbol sila kedua Pancasila apa ya? Ya betul, yaitu rantai. Nah, tentunya kita harus bisa mempraktekkan dan juga mempelajari tentang sila-sila Pancasila. Inilah lagu persahabatan, lagu tentang teman-teman yang selalu. Sekian materi di kelas 3 yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Semoga yang disampaikan Ibu semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.